Allahumma ya Allah, a'ti mumsikan talafan, berikanlah apa yang dia tahan dari hartanya sehingga dia tidak mau mengeluarkan infaknya pada hari ini, ya Allah, talafan, ya, jadikan yang seharusnya dia keluarkan, apakah itu 10%, apakah itu 1%, apa itu 0,5% dan sebagainya, intinya dia tidak mau keluarkan hartanya pada hari ini untuk berinfak menegakkan agamamu, membela agamamu, ya Allah, hartanya, seluruh harta yang ada, talafan, hancurkan semuanya, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minina insyaallah wal mu'minat. Alhamdulillah, masuklah kita pada hari ini ke dalam hadis yang ke-39. Hadis ini sebenarnya sangatlah dikenal, sangatlah ma'ruf, masyhur di telinga kita seluruhnya, dan sering dilafazkan, dibacakan oleh para ulama, oleh para ahli-ahli hadis, dan juga oleh para da'i-da'i dan ustadz-ustadz kita, yaitu terkait dengan bagaimana setiap hari sebenarnya kita ada dalam lingkaran. Lingkaran apa? Ada dalam lingkaran selamat atau ada dalam lingkaran ancaman, celaka dan binasa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dua orang malaikat yang mendoakan kita setiap paginya. Judul hadis yang ke-39 ini adalah Da'watul Malaikati lil Munfiqi fi Sabilillah. Doa para malaikat untuk orang-orang yang mengeluarkan infak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, sebelumnya kita sudah mengerti, sudah mendapatkan pemahaman perbedaan antara sedekah dengan infak fi sabilillah. Sedekah apapun yang dilakukan dalam rangka membantu pihak lain, apakah dengan harta, ataukah dengan jasa, ataukah dengan apa saja, di mana pihak lain menjadi sangat terbantu, diringankan. Sedekah bisa dalam bentuk memberi belanja anak yatim piatu, orang fakir miskin, menolong orang tua kita, membantu saudara sepupu ipar dan sebagainya. Dan sedekah juga bisa disalurkan untuk masjid, sehingga disebut dengan sadaqatun jariyah dan sebagainya. Sebagaimana senyum juga adalah sedekah, membuang apapun yang berbahaya dari jalan juga adalah sedekah. Ini adalah pemahaman yang umum. Di dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah berjanji, siapa yang mengeluarkan satu sedekah, saya, kata Allah, akan Allah ganti dengan 10 kali lipat. Sementara kalau infak fisabilillah yang sudah kita uraikan sebelumnya, ini adalah energi yang berupa harta atau berupa jasa atau berupa keahlian dan sebagainya yang dikeluarkan dalam rangka memperjuangkan, menegakkan, membela, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk menolong orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Infak ini unlimited. Saudara-saudaraku, untuk kondisi sekarang, infak yang terkuat nilainya itu adalah untuk perjuangan saudara-saudara kita yang sedang membebaskan diri dari perbudakan, penjajahan, genosida, kebiadaban Zionis Israel di Palestina sana. Dan mereka juga berjuang sampai Masjidil Aqsa kita bebas dan kembali merdeka, Baitul Maqdis kita juga demikian, dan pada akhirnya seluruh Palestina.
Ini harta atau apapun yang bisa kita perbantukan untuk para pejuang disebut dengan infak fi sabilillah. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, infak fi sabilillah ini pasti Allah ganti kembaliannya 700 kali lipat. Beda dengan tadi sedekah. Kalau sedekah 10 kali lipat. Okey, ini sudah bisa kita dapatkan kembali penyegaran pemahaman kita dari yang sebelumnya sudah kita sampaikan, mungkin agak sedikit kembali kabur, kita telah bantu menjelaskan dan menerangkan kembali. Alhamdulillah, mudah-mudahan apapun yang kita sumbangkan menuju perjuangan dan pembelaan atau perlawanan saudara kita di Palestina sana, maka niatkanlah untuk infak fi sabilillah, karena hasilnya beda. IUMS, lembaga ulama internasional yang sangat capable, yang fatwa mereka sangat didengar oleh 1,7 rakyat muslim sedunia, 1,7 miliar maksud kami. Ini baru-baru ini, Jumat yang lalu, tanggal 4 April ini, mengeluarkan fatwa, 15 poin fatwanya. Di fatwa nomor 6 adalah kewajiban umat Islam melaksanakan jihad mal, ya, mengeluarkan hartanya dengan jihad mal. Bila secara fisik memang kita sulit dan tidak bisa untuk sampai ke sana, membantu dan ikut berjuang bersama saudara kita di sana, maka ikutkanlah harta kita untuk melaksanakan jihad mal di sana. Ini hukumnya sekarang ini wajib. Jika tidak kita tunaikan, maka kita termasuk orang yang memikul dosa. Dosanya bukan dosa kecil, akan tetapi dosa besar. Alhamdulillah, Majelis Ulama kita Republik Indonesia, ketuanya yang mengepalai dalam urusan hubungan internasional, menyambut baik fatwa ini dan mengukuhkan kami sepakat setuju untuk mendukung, mensupport dan membenarkan ikut membersamai fatwa ini. Bahkan yang lebih keren, tetangga kita di sebelah pemerintahnya langsung menyambut, bahkan apa yang dikatakan oleh Perdana Menterinya, ya, dengan Menteri Agamanya mengompori seluruh rakyatnya, kaum muslimin di sana, dan 3 lembaga paling berpengaruh di Asia Tenggara di Malaysia juga mensupport dan mendukung serta sepakat, ya, untuk membantu saudara di Palestina dengan jihad mal. Apabila mampu dengan tenaga, dengan militer, maka lakukan. Jika tidak, seminim-minimnya adalah dengan jihad mal. Nah, jihad mal ini adalah harta yang dikeluarkan untuk perjuangan saudara kita di sana. Ini disebut dengan infak fi sabilillah. Okey, bagaimana kalau kita menahan diri? Enggak mau, saya tidak mau. Kalau begitu, kita dengarkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Ma min yaumin, tidak ada satu hari pun yang berlalu, yusbihul ibadu fihi, di mana di waktu subuhnya seorang hamba, illa malakan yanzilan, kecuali 2 orang malaikat turun untuk satu orang hamba itu setiap subuh, ya, setiap pagi turun 2 orang malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang dari 2 malaikat itu berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan khalafan, bila hari ini dia mau mengeluarkan infaknya ya Allah untuk membantu tegaknya agamamu dan jalannya perjuangan demi membela kebenaran agamamu ya Allah, maka gantilah dengan yang lebih baik, gantilah dengan yang lebih banyak, gantilah dengan yang lebih engkau ridhoi dan lebih berkah. Ini doa satu orang malaikat. Sementara wa yaqulul akhar, malaikat yang lain berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti mumsikan talafan, berikanlah apa yang dia tahan dari hartanya sehingga dia tidak mau mengeluarkan infaknya pada hari ini ya Allah, talafan,
Ya, jadikan yang seharusnya dia keluarkan, apakah itu 10%, apakah itu 1%, apa itu 0,5% dan sebagainya. Intinya dia tidak mau keluarkan hartanya pada hari ini untuk berinfak menegakkan agamamu, membela agamamu ya Allah. Hartanya, seluruh harta yang ada, talafan, hancurkan semuanya ya Allah. Saudara dan sahabatku yang tercinta, setelah kita mendengarkan doa-doa orang malaikat yang pasti Allah kabulkan, karena malaikat tidak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apapun yang Allah perintahkan. Kita sudah tahu bahwa Nabi pernah berkata, seandainya seorang yang tidak pernah berbuat dosa meminta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan doanya, apapun itu doanya. Ya, apapun itu doanya. Dan kita tahu bahwa seluruh malaikat la ya'sunallaha ma amarhum, tidak pernah berbuat maksiat. Kalau begitu, malaikat berdoa, pastilah doanya Allah kabulkan. Pilihan ada pada kita sekarang. Apakah kita menyambut fatwa daripada IUMS, ya, seruan ulama dunia yang sudah mulai hari ini disambut oleh ulama-ulama dari berbagai penjuru negeri dunia, ya, menyatakan sepakat setuju dengan fatwa tersebut, maka bergabunglah kita, ambillah jihad mal dari harta kita, infakkan fisabilillah, supaya doa malaikat ini kena kepada kita, yaitu Allah berkahi semua harta kita yang ada, dan Allah ganti dengan yang lebih banyak, lebih besar, lebih Allah ridha, lebih Allah berkahi. InsyaAllah kami mengingatkan lagi kepada saudara kami, Uzma Care for Free Palestine sejak Tufanul Aqsa 7 Oktober 2023 telah hadir untuk menjadi jembatan buat umat yang ingin menitipkan jihad mal mereka, yang ingin membantu perjuangan di sana, yang ingin dianggap sebagai salah seorang pejuang di bumi suci kita Baitul Maqdis Palestina sana. Silakan melalui Uzma Care di 71676840003 Bank Syariah Indonesia Uzma Care. Tafadhol, mudah-mudahan antum mendapatkan dari Allah segala yang Allah janjikan, insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.